Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purwo Santoso, SEMM, CFRN, CPOD, selaku dosen Manajemen Keuangan Internasional, kelas MJ1 Universitas Timur Asia. Mohon izin Bapak melanjutkan bahan jawaban soal UTS tempo lalu. Berikut presentasi saya eh, terkait jawaban yang telah disubmit eh, pada soal UTS tempo hari lalu. Di sini daftar isi yang perlu materi-materi yang akan disampaikan atau dan dipresentasikan itu pertama argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinasional company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Kedua, proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Ketiga, pada sistem mata uang mengambang terkendali dapatkah kurs berfluktuasi tinggi. Keempat, alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan suatu neraca pembayaran suatu negara. Lima, manfaat yang saya peroleh dari pembahasan PowerPoint tersebut. Yang pertama bahwa argumen bahwa multinasional company atau MNC telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah konsep ekonomi klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa setiap negara seharusnya mengkhususkan diri dari produksi barang atau jasa yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain. Dengan melakukan spesialisasi, perdagangan internasional dapat menghasilkan keuntungan bagi semua negara yang terlibat. Kehadiran MNC menantang atau mendobrak teori keunggulan kom- komparatif dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, mobilitas faktor produksi. Teori keunggulan kooperatif mengasumsikan bahwa faktor produksi, tenaga kerja, dan modal tidak bergerak lintas negara. Namun MNC justru memfasilitasi perpindahan modal, teknologi, dan keterampilan ke negara-negara lain. Dengan ini, faktor produksi dapat mengikuti peluang kebutuhan global, bukan hanya berfokus pada keunggulan komparatif suatu negara. Dua, produksi global dan fragmentasi rantai pasok. MNC melakukan produksi lintas negara dalam global supply chain. Komponen dari suatu produk bisa diproduksi di berbagai negara berbeda sesuai dengan keunggulan absolut, efisiensi, efisiensi biaya, atau kebijakan ekonomi global, ekonomi lokal, bukan keunggulan kooperatif secara tradisional. Tiga, dominasi teknologi dan inovasi. MNC sering kali memiliki teknologi canggih yang memungkinkan mereka menciptakan keunggulan kompetitif di berbagai negara. Ini menciptakan situasi di mana negara tidak hanya mengandalkan sumber daya alam atau tenaga kerja murah sebagai keunggulan komparatif. Kemunculan MNC menobrak doktrin teori keunggulan kooperatif karena membawa perubahan signifikan dalam pola perdagangan dan produksi global. MNC memungkinkan mobilitas faktor produksi, mendorong inovasi teknologi, memanfaatkan skala ekonomi, dan menciptakan rantai pasok global yang lebih kompleks. Hal ini membuat perdagangan internasional tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola yang prediksi oleh teori keunggulan kooperatif tradisional. Selanjutnya, di di materi sebelumnya dengan alasan itu selanjutnya efek skala ekonomi. MNC sering memanfaatkan skala ekonomi itu perlu besar-besaran untuk menekan biaya periode dan memiliki akses terhadap pasar global. Hal ini menantang asumsi teori pengembangan kooperatif yang berfokus pada efisiensi dalam produksi barang tertentu di tingkat negara. Dua, intervensi dalam dan kebijakan perusahaan. MNC dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara melalui investasi asing langsung atau FDI. Hal ini bisa menyebabkan perubahan struktur ekonomi lokal, sehingga teori pengumpulan komparatif tidak lagi relevan karena perdagangan tidak hanya bergantung pada biaya peluang antar negara. Pembahasan kedua itu proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan. Proses ekspansi global dimulai dari riset pasar, selanjutnya ke ekspor, kerjasama lokal, investasi langsung, akuisisi, operasi multinasional,
adaptasi lokal. Tahapan ini memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan bisnis dengan risiko bertahap. Itu pertama, eksplorasi dan riset pasar. Perusahaan melakukan riset pasar untuk memahami potensi negara tujuan, seperti kebutuhan pasar, perilaku konsumen, persaingan regulasi, dan stabilitas ekonomi. Ekspor, tahap awal ekspansi biasanya dimulai dengan mengekspor produk ke pasar internasional. Hal ini memiliki risiko rendah dan investasi kecil, seringkali dilakukan melalui distributor lokal. Kerjasama dengan mitra lokal, perusahaan kemudian mencari mitra bisnis lokal melalui perjanjian seperti franchise, lisensi, atau joint venture. Bantu mengatasi hambatan masuk seperti birokrasi budaya atau jaringan distribusi. Investasi langsung atau FDI setelah pasar berkembang, perusahaan mulai berinvestasi langsung dengan mendirikan pabrik, kantor, cabang, atau fasilitas produksi di negara tujuan untuk menekan biaya dan meningkatkan kontrol. Dua, akuisisi atau merger, perusahaan global sering melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan lokal untuk mempercepat penetrasi pasar. Operasi multinasional itu pada tahap ini perusahaan memiliki struktur organisasi global dengan fasilitas produksi dan distribusi di banyak negara serta mengintegrasikan operasi operasi dalam rantai pasokan global. Sistem mata uang mengambang terkendali. Dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Pada sistem mata uang mengambang terkendali atau managed float exchange rate, kurs masih dapat berfluktuasi, tapi tidak setinggi sistem mata uang mengambang bebas. Hal ini terjadi karena intervensi dari bank sentral atau pemerintah. Berikut penjelasannya. Fluktuasi tetap ada. Nilai tukar dalam sistem ini ditentukan oleh kekuatan pasar, permintaan dan penawaran seperti sistem pengambang bebas. Namun, bank sentral akan campur tangan jika fluktuasi kurs dianggap terlalu tajam atau merugikan stabilitas ekonomi. Peran intervensi, jika kurs berfluktuasi tinggi, bank sentral dan akan membeli atau menjual cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar. Membeli mata uang domestik jika mata uang melemah drastis, menjual mata uang domestik jika mata uang menguat berlebihan. Ini menjaga agar fluktuasi kurs tetap terkendali dalam batas yang dianggap wajar. Tujuan stabilitas dan intervensi ini bertujuan untuk mencegah volat- volatilitas berlebihan yang bisa merusak ekonomi, seperti menghambat perdagangan, investasi, atau menciptakan inflasi tinggi. Pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Berikutlah penjelasan tadi. Selanjutnya, alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Pertama, kondisi ekonomi negara. Neraca pembayaran mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara seperti surplus atau defisit. Risiko nilai tukar. Harus masuk keluar devisa mempengaruhi nilai tukar mata uang. Fluktuasi kurs dapat berdampak pada biaya produksi, pendapatan ekspor atau nilai investasi bagi perusahaan investor. Arus modal asing, atau FDI, dan portofolio. Informasi tentang arus modal asing membantu manajer keuangan dan investor menilai peluang atau risiko terkait investasi langsung dan investasi portofolio di negara tersebut. Keempat, kinerja perdagangan. Neraca pembayaran menunjukkan kinerja perdagangan internasional, ekspor impor. Bagi perusahaan ini mempengaruhi strategi bisnis global seperti mencari pasar baru atau bahan baku impor. Risiko kebijakan ekonomi. Defisit berkepanjangan dapat mendorong pemerintah mengambil kebijakan moneter atau fiskal drastis, seperti menaikkan suku bunga atau menerapkan proteksi perdagangan. Potensi krisis ekonomi, ketidakseimbangan neraca pembayaran atau defisit besar bisa menjadi indikator awal krisis ekonomi atau utang luar negeri yang buruk, yang merugikan investor dan perusahaan. Manfaat yang saya peroleh dari pembahasan PowerPoint tersebut adalah, pertama, dengan memahami neraca pembayaran, saya bisa menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Jika negara memiliki surplus, ini menunjukkan ekonomi yang kuat dan stabil, sehingga pasar sahamnya berpotensi memberi keuntungan. Sebaliknya, defisit besar bisa menjadi peringatan risiko.
Raca pembayaran memberikan gambaran tentang arus modal asing atau FDI dan investasi portofolio. Jika modal asing masuk dalam jumlah besar, ini mengindikasikan kepercayaan investor global dan peluang untuk saham-saham lokal meningkat. Dengan melihat performa ekspor impor dalam neraca pembayaran, saya bisa mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan. Ketidakseimbangan neraca pembayaran seperti defisit persatuan bisa menjadi sinyal awal ekonomi. Dengan memahami ini, saya bisa mengurangi exposure pada pasar saham di negara tersebut sebelum kerugian terjadi. Berikut presentasi saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.